Saudara warga kerajaan, melanjutkan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Maka ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Wow. Raja itu mau fellowship dengan kita, saudara ya. Jadi saya juga mengajar tidak selalu classroom ataupun mimbar. Saya sering dengan anak-anak putra-putra rohani saya melalui makan-makan. Saya tiru Tuhan Yesus. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan the promise of the Father, janji Bapa. Telah kamu dengar padaku, Yohanes membaptis dengan air, truly baptized with water, sesungguhnya. Tapi tidak lama lagi kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Pada saat itu dia berkata, aku jadikan kamu saksi yang berkuasa, ya. Karena soal kerajaan ini bukan soal debat teologi, ya. Kerajaan tidak bisa dibangun dengan debat. Bahkan Rasul Paulus berkata, ya, bahwa segala macam perdebatan sia-sia, saudara, ya. Dan firman Allah menunjukkan bahwa mereka harus diperlengkapi dengan dunamis, dengan kuasa mengadakan mujizat. Saksi itu bukan cerita apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tapi lebih dari itu adalah martus. Martir dalam bahasa Latin artinya saksi mata yang siap mati tentang kebenaran yang mereka alami. Ya, karena itu saudaraku, tanpa dibaptis dalam Roh Kudus, kita tidak bisa jadi perwakilan dari kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Ini bukan stempel, ini bukan yaitu suatu stempel kekristenan, bukan sama sekali. Tetapi ini perlengkapan kerajaan, the kingdom power and the kingdom authority. Sebab kita membangun pemimpin yang punya nilai salt, spiritual, tapi punya authority karena hidup dalam kebenaran. Karena itu dia akan jadi leader, punya leadership, dan akan jadi transformer di dalam masyarakat. Itu yang Tuhan mau kepada kita sebagai murid-muridnya. Dia berkata, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi. Lukas 24 mengatakan, yaitu diberikan jubah ataupun endued with power. Dikuasai, bukan lagi punya kuasa, tapi dikuasai oleh kuasa itu. Karena itu nanti kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Tapi tidak usah tunggu tanggal 23 ya, bulan ini nggak usah, saudaraku. Now kita bisa menerima kuasa kerajaan itu. Tapi jangan gagal paham ya. Kita tidak mengabarkan agama Kristen. Kita extending the kingdom. Start from here. Mulai dari kita, keluarga kita, gereja, masyarakat kita, dan mereka akan melihat kuasa Tuhan in action. Dalam hidup saya, tanpa power evangelism, tidak ada saudara orang percaya tentang kerajaan Allah. Ya, Yesus berkata pada murid-murid Yohanes Pembaptis yang bimbang, sebab dia ada dalam penjara. Kita ingat, menyatakan kebenaran. Dia memberikan satu nasihat kepada Raja Herodes Agripa waktu itu. Tidak baik yang kau lakukan ini, mengambil yaitu istri daripada saudaramu. Saudara, banyak manusia begitu sombong dan melakukan hal yang begitu bodoh. Akibatnya kepalanya dipotong. Tapi sebelum itu, Yesus berkata, katakan kepada orang miskin diberitakan kabar baik, orang buta dicelikkan, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Ya. Dan dia ulangi lagi, kepada orang miskin tertindas diberitakan kabar baik. Mari saudara dan saya, kita siap menjadi representative of God's kingdom, of Christ's kingdom di dalam kehidupan kita. Terimalah Roh Kudus. Minta kita dibaptis dengan Roh Kudus. Kita akan dapatkan kingdom power and kingdom authority. Tuhan kiranya memberkati kita, memperlengkapi kita, dan membaptis kita dalam kasih dan kuasa-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kembali kita bisa beribadah
dan membawa kehidupan kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Nah saudara, kalau kita napak tilas ya, kembali ke awal daripada milenium yang pertama ya, di mana Kristus menjelma menjadi manusia, lalu kemudian dia melayani dan pada akhirnya mati di atas kayu salib, lalu kemudian bangkit. Nah pada saat ini maka kita sedang berada ya pada kurun waktu di mana Tuhan Yesus menampakkan dirinya ya kepada para murid pada waktu itu. Nah, saya mau mengangkat sebuah episode, sebuah kisah ya di mana Kleopas dan rekannya ya meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus ya sebagai reaksi mereka terhadap apa yang baru saja terjadi ya 3 hari yang lalu Kristus mati ya. Nah, ada sebuah pelajaran rohani yang sangat indah yang kita akan belajar bersama-sama. Nah, saya beri judul firman Tuhan pada kesempatan ini, ke dan dari Emmaus ya, ke menuju lalu kemudian putar balik dari Emmaus, saudara ya. Nah, ya, mari kita lihat sama-sama saudara geografinya ya, sebab alur pikir yang saya bangun di sini ini berdasarkan geografinya ya. Nah, kalau sudah perhatikan maka Yerusalem ya itu adanya di Yudea di bagian selatan ya daripada apa yang disebut dengan sabit subur itu ya, seperti sabit itu ya, tanah Palestina. Nah, kemudian Emmaus kira-kira ada sebelah kanannya, agak naik sedikit dan jaraknya kalau menurut Lukas pasal 24 itu kira-kira 7 mil ya, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Nah, oleh karena pada masa kuno orang tidak terlalu peduli ya dengan jarak yang eksak begitu ya, 7 mil kira-kira 11 kilo sampai 14 kilometer ya kalau ditempuh dengan jalan kaki dengan medan yang masih belum begitu baik, kira-kira 2 sampai 3 jam ya, kira-kira jarak itu yang mereka tempuh. Nah, menarik sekali Bapak Ibu Saudara sekalian kalau kita cermati ya, mulai dari Injil Lukas dan kisah para rasul ya yang ditulis oleh orang yang sama, maka memang ya Lukas itu memanfaatkan apa yang disebut dengan narasi perjalanan. Narasi perjalanan. Ya, kalau kita perhatikan di pasal 9 dari Injil Lukas, itu seolah-olah Tuhan Yesus hidup itu hanya untuk menuju ke Yerusalem, di mana kemudian dia menderita sengsara dan mati. Ya, maka dikatakan Yesus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Ya, dan itu berulang kali. Jadi kita melihat dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus ditempatkan dalam narasi perjalanan tersebut ya, seolah-olah hanya sekali padahal mestinya beberapa kali, tetapi memang ini adalah cara sastranya ya, bahwa Tuhan Yesus seolah-olah datang ke dunia untuk mati di Yerusalem ya. Nah, nanti kemudian bukan hanya sampai di situ saja, begitu kita pindah ke jilid kedua daripada tulisan Lukas, kita melihat ada narasi perjalanan lagi dari Yudea menuju ke Roma ya, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ujung buminya pada waktu itu tidak lain adalah Roma, saudara ya. Dan kita melihat di tengah-tengahnya itu maka ada 3 kali perjalanan misi yang dilakukan oleh Paulus. Ya, lagi-lagi semuanya ini menunjukkan tulisan Lukas itu dibingkai dalam narasi
perjalanan, bahkan para pengikut Tuhan Yesus pada waktu itu disebut pengikut jalan Tuhan, jalan ya, perjalanan lagi, saudara. Ya, nah itu sebabnya saya percaya ketika kita nanti akan belajar di Lukas pasal 24, maka sebenarnya ya ini betul-betul ditulis oleh Lukas untuk sebuah maksud, ya bukan sebuah kebetulan di sini. Ada narasi perjalanan lagi di situ. Yerusalem, Emmaus, tetapi di tengah jalan diputar balik kembali ke Yerusalem. Ya, dan ini penting sekali. Kenapa? Karena Lukas mau menyeberangkan kebenaran ini, bahwa perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus balik lagi itu bukan hanya perjalanannya Kleopas dan temannya saja, tetapi juga perjalanan kita dalam kehidupan kita ini, saudara. Dan itu bukan hanya terjadi satu kali, tetapi ulang kali dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, mari sama-sama kita dalami sekarang, ya. Kita mulai dengan poin yang pertama, ke Emmaus dulu, nanti dari Emmaus itu poin pertama, ke poin kedua dari, saudara ya. Nah, mari kita pahami terlebih dahulu, ya, mulai dari memahami kota Yerusalem itu sendiri. Nah, saudara, tidak bisa kita pungkiri bahwasanya, saudara, di dalam Alkitab kita, khususnya dalam Perjanjian Lama, kota Yerusalem itu sangat sentral sekali kedudukannya. Ya, bukan kota kecil, kota marginal, tapi kota yang sentral, saudara. Apa buktinya? Ya, selain nama Yerusalem juga disebut aliasnya, nama lainnya yaitu Sion, itu muncul kira-kira 600 lebih kali. Ya, ada yang mengatakan 660 tepatnya dalam Perjanjian Lama saja. Lalu perhatikan sebutan yang digunakan untuk menjuluki kota itu, saudara, kota kudus, kota Tuhan, kota raja besar. Jadi betul-betul ini bukan kota yang biasa-biasa. Ya, dan kalau kita tilik sejarahnya kemudian ya, kira-kira di tahun 1000-an begitu, waktu Daud memerintah, menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota dari Israel, saudara. Lalu putranya Salomo mendirikan bait Allah juga di tempat yang sama, saudara. Jadi dengan kata lain, bagi umat Israel, Yerusalem itu bukan hanya pusat pemerintahan mereka, tetapi pusat dari pemerintahan Allah, saudara. Itu sebabnya 3 kali dalam setahun para pria yang sehat, ya, itu 3 kali harus ke kota tersebut untuk beribadah, merayakan sebuah perayaan yang penting di dalam kalender suci orang-orang Yahudi. Bahkan kalau yang tidak bisa ikut, di rumah pun ketika mereka berdoa harus menghadap ke kota itu, saudara, sebagai gantinya, sebagai kompensasinya. Jadi ini kota yang mulia, kota yang kudus, pusat daripada pemerintahan Allah. Nanti di Perjanjian Baru ada gagasan Yerusalem baru lagi, saudara. Ya, nah sekarang mari kita lihat, ya, itu gambarannya. Tetapi perhatikan, Yerusalem ini bagi Kleopas dan rekannya itu seperti apa? Mari kita lihat sama-sama, saudara ya. Lukas pasal yang ke-24, kita akan melihat, saudara, ayat yang ke-17 kita akan mulai membaca. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Dalam perjalanan mereka menuju ke Emmaus, maka berhentilah mereka dengan muka muram, saudara ya. Dan muka selalu menunjukkan apa yang ada di sini. Hati seseorang selalu akan menyeruak, ya, ke permukaan itu melalui ekspresi wajah, saudara. Jadi kelihatan di sini
ada kekecewaan, ada kesedihan, ada keputusasaan di sana, sehingga muka mereka itu berubah menjadi muram. Lanjut sekarang ayat yang ke-18. Ya. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Saya percaya ini ngomongnya sambil kesel begitu. Yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini. Ayat yang ke-19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ayat 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Perhatikan ayat yang ke-21, saudara. Padahal kami dahulu apa saudara? Mengharapkan. Ini saya garis bawahi di sini ayat yang ke-21. Ya, mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Perhatikan di sini saudara. Ya. Jadi kalau kita berbicara dari perjanjian lama, memang saudara gambaran Yerusalem begitu mulia. Pusat dari pemerintahan Israel dan sekaligus pusat dari pemerintahan Allah. Tetapi perhatikan di sini, Kleopas dan rekannya sudah menaruh pengharapan mereka sepenuhnya kepada Kristus yang kemudian akan mendirikan pemerintahan Allah di Yerusalem. Tetapi kenyataannya apa yang mereka harapkan tidak menjadi kenyataan. Impian mereka berantakan, impian mereka hancur lebur. Kenapa? Karena orang yang kepadanya dia menaruh pengharapan yang penuh telah dieksekusi mati oleh pemerintahan Romawi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, di hadapan pengharapan yang kandas, ya, di hadapan pengharapan yang kandas, maka ada berbagai macam respon orang. Ya, nah saya pinjam di sini dari Martin Luther King Jr. Ya, seorang yang sangat penting sekali dalam sejarah Amerika. Ya, kira-kira 62 tahun yang lalu pernah menyampaikan sebuah khotbah yang beliau, karena dia pendeta ya, beliau beri judul Shattered Dream, ya, mimpi yang berantakan, katakanlah begitu, yang tidak menjadi kenyataan. Maka ada respon, ya. Umumnya orang-orang akan meresponi dengan 3 respon ini, saudara, ya. Nah, mari kita lihat yang pertama, respon yang pertama, kepahitan dan kemarahan. Biasanya ini yang paling umum sekali. Ketika kita mengharapkan sesuatu terjadi, ini pasti akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat, mendatangkan keuntungan. Tapi kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Orang akan marah, orang akan kecewa, orang akan merasa dia sudah tidak dipenuhi apa yang dia mau. Di PHP istilahnya, saudara, ya. Dan akhirnya kalau itu dibiarkan, itu akan berkembang menjadi kepahitan, bukan hanya kepada sesamanya, tetapi juga bisa terjadi kepada Allah, saudara. Lalu yang kedua, pengasingan diri, ya, artinya ya sudah, saya sudah mencoba berharap penuh, gak jadi kenyataan, akhirnya ya sudah, sekarang saya mundur saja dan sekarang saya mau katakan tidak untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan hal itu. Kalau itu terkait dengan Tuhan, yes, saya gak mau lagi beriman kepada Tuhan. Nyatanya sebaliknya kok yang terjadi. Ya, saya mundur, saya nggak mau terlibat lagi. Doakah
apalagi saat teduh. Ya, doa bersama nggak mau. Ibadah wis nggak usah. Pokoknya saya mau mundur dari semuanya itu dan saya mau memulai kehidupan yang baru tanpa Kristus. Lalu yang ketiga, fatalisme. Nah, ini yang perlu saya jelaskan saudara ya. Nah, fatalisme apa yang dimaksud di sini? Ya, kira-kira begini saudara, pemahamannya simpel saja. Jadi seorang yang fatalistik itu percaya Allah itu telah menetapkan segala sesuatu sejak dari semula. Lalu kita manusia itu seolah-olah jadi bonekanya Tuhan. Dan kita nggak bisa bikin apa-apa untuk merubah ketetapan Allah itu. Sehingga akhirnya orang kemudian menjadi apatis. Lah untuk apa saya berusaha, untuk apa saya melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan. Toh itu kalau memang ketetapannya Tuhan, saya nggak bisa rubah itu. Ini berbahaya loh saudara ya. Kalau orang sampai pada tahap ini, maka dia akan menjadi pasif. Dia tidak mau lakukan apa-apa untuk melakukan bagiannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau kita kembali kepada Kleopas dan rekannya, maka masuk dalam kategori yang mana? Kira-kira yang kedua. Kira-kira yang kedua, saudara. Begitu pengharapan mereka itu jadi berantakan, lalu mereka katakan goodbye kepada Yerusalem. Sudahlah, lupakan semuanya itu. Ya, saya nggak mau lagi ingat-ingat. Saya mau cari tempat yang baru di mana saya bisa membuka lembaran yang baru dalam kehidupan saya. Dengan kata lain, mereka mau belajar hidup tanpa Kristus. Karena selama ini betul mereka sudah menaruh pengharapan mereka sepenuhnya kepada Kristus. Sekarang Kristus sudah mati, dieksekusi di atas kayu salib. Lalu apa lagi? Ya sudah, tinggalkan saja Yerusalem. Saya nggak mau lagi ingat-ingat itu. Biarkan saya memulai kehidupan saya yang baru tanpa Dia. Nah, saudara, ini saya kira merupakan respon yang banyak kali diambil oleh orang-orang percaya ketika apa yang mereka harapkan tidak terjadi seperti yang mereka inginkan, saudara. Tapi puji Tuhan bahwa Allah kita tidak tutup mata, amin. Allah kita peduli, Allah kita mengasihi, dan Allah kita hidup. Sehingga Dia bisa mengerjakan sesuatu untuk memutarbalikkan keadaan, saudara. Nah, mari sekarang menuju ke Emmaus, kita hapus ganti dari Emmaus. Ya, saudara, mari kita lihat sama-sama. Saudara, saya sebut ini pengalian rute. Ya, reroute, ya, pengalian rute ilahi, saudara. Ya, mari kita lihat ayat yang ke-16, masih di pasal yang sama, Lukas pasal 24, saudara. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara, saya terus membaca bagian ini dan coba untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Memang bisa saja, saudara ya. Orang kalau sudah sampai pada tahap di mana orang menjadi kecewa, marah, sedih, kehilangan pengharapan, saudara, bisa saja matanya itu bisa tertutup untuk segala sesuatu. Bisa saja. Tetapi saya juga percaya bahwa ini adalah bagian dari karya Allah untuk mereka. Bagian dari karya Allah untuk mereka. Allah sengaja mengizinkan itu supaya apa? Supaya mereka kemudian melihat Yesus dengan perspektif yang baru. Nah, nanti saya akan tunjukkan itu untuk kita sekalian. Mari lanjut sekarang, kita lompat ke ayat 25. Lalu Ia berkata kepada mereka, ya, setelah sekian lama mereka matanya seperti
ya terselubungi oleh selaput apa itu, nggak tahu selaput apa, tapi yang pasti mereka nggak bisa melihat Yesus yang hidup di depan mata mereka. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya kepada segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudara, perhatikan di sini Kleopas dan rekannya ini kembali ya oleh Allah diajak untuk melihat kitab suci secara jelas sekarang. Mereka belum paham itu. Nah sekarang mau dijelaskan oleh Tuhan Yesus, utamanya dalam kaitan dengan apa yang tertulis dulu itu sebenarnya nyambung dengan apa yang terjadi sekarang, saudara. Nah mari kita lihat selanjutnya ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ini semua tertulis. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tentang apa, saudara, yang digarisbawahi oleh Tuhan Yesus di sini? Nubuatan-nubuatan tentang Mesias itu kan. Ya, nah mereka ini meninggalkan Yerusalem karena merasa pengharapan mereka telah kandas. Dan lalu kemudian Tuhan Yesus ingatkan, lu kamu ini bagaimana? Bukankah Allah sudah menjanjikan Sang Mesias itu akan datang dan dia akan menderita, bahkan mati, dan bahkan Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan itu ya dalam sebuah ratapan terhadap Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem. Ya, kenapa di pusat pemerintahan Allah justru nabi-nabi utusan Allah, bahkan anak Allah sendiri dibunuhnya di tempat yang sama? Sesuatu yang sangat ironis. Tetapi yang jelas, saudara, Tuhan Yesus di sini mau kembalikan pengharapan mereka. Caranya bagaimana? Mengerti bahwa sungguh Kristus harus mengalami semuanya itu supaya pemerintahan Allah sungguh-sungguh dapat terjadi. Saudaraku, mari kita lanjutkan sekarang ayat yang ke-30. Waktu ia duduk makan, karena mereka minta Tuhan Yesus untuk berhenti sejenak, saudara ya, hari sudah mulai gelap. Ya, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara, kalau kita dramatisasi saudara di pikiran kita ya, begitu Tuhan Yesus pegang roti lalu dipecah-pecahkan begitu. Lalu ini Kleopas dan rekannya itu melihat tangan tersebut dan dia merasa ini tangan bukan tangan yang asing. Kami sungguh mengenali tangan tersebut dan mereka segera sadar bahwa tangan itu adalah tangan Rabi, pemimpin mereka, Tuhan mereka yang selama ini mereka ikuti dan yang telah dieksekusi 3 hari yang lalu oleh pemerintahan Romawi di atas kayu salib. Mereka sadar itu. Dan yang menarik, saudara, Tuhan Yesus nggak mau berlama-lama, tahu-tahu dia lenyap, saudara. Nah sekarang pertanyaannya, ini saya kasih kuis ya, kalau bisa jawab tentu ada hadiahnya. Pertanyaannya begini, saudara, kenapa kok Tuhan Yesus kesusu lenyap, cepat-cepat lenyap? Dalam konteks ini kira-kira apa? Ada yang mau jawab? Kenapa? Kok ya lama-lama sedikit. Mungkin Tuhan Yesus bisa bicara banyak, menguatkan mereka, tiba-tiba lenyap saja. Kenapa? Ada yang mau jawab? Jawabannya, karena sesungguhnya mereka tidak
perlu lagi melihat Yesus secara fisik di depan mata mereka. Sebab Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati mereka. Amin, saudara. Ini sesungguhnya yang sangat penting sekali untuk kita pahami di sini. Kristus yang tadinya mereka pikir sudah mati dan dengan begitu tamat sudah apa yang menjadi pengharapan mereka, sekarang dia hidup bahkan diam di dalam hati mereka. Nah, itu sebabnya kita akan melihat di ayat yang ke-32, saudara, ya. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara, perhatikan di sini. Dari hati yang diselimuti dengan kesedihan, kekecewaan dan keputusasaan, begitu mereka berjumpa dengan Kristus yang hidup, maka ada sebuah perubahan yang besar. Kenapa? Karena Kristus sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan mereka dengan cara yang lain. Bukan lagi secara fisik, tetapi Kristus sungguh-sungguh hadir dan diam di dalam hati mereka, saudara. Luar biasa. Nah, ini yang sering kita alami juga, saudara, ya. Suatu saat kita mengalami sebuah masalah yang begitu menekan hidup kita, dada kita sesak olehnya. Lalu kita mau tinggalkan Kristus. Tapi entah kenapa, saudara, kehadiran Kristus menjadi begitu nyata. Sehingga sekalipun situasi tidak berubah, tetapi hati kita yang berubah. Karena Kristus ada di sana. Saudara, lanjut ayat yang ke-33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Saudara, sekali lagi, Yerusalem bagi Kleopas dan temannya sebelum berjumpa dengan Kristus yang hidup, maka sudahlah, ini dianggap sebagai museum saja Yerusalem itu. Pernah ada memori-memori yang menyenangkan dan mungkin mereka tidak akan pernah lupa seumur hidup. Tetapi yang jelas Yerusalem tidak memenuhi pengharapan mereka. Sehingga mereka mau belajar say goodbye kepada Yerusalem. Dan memulai sesuatu yang baru di tempat yang lain, saudara. Itulah yang ada dalam pikiran dan itulah yang menjadi niat daripada hati mereka. Tetapi perhatikan di sini, begitu Kristus menjumpai mereka, Kristus yang bangkit dan hidup. Saya beri catatan itu jangan lupa, sudah. Maka perubahan terjadi. Yerusalem bukan lagi menjadi tempat di mana mereka tenggelam dengan duka cita. Tetapi sekarang menjadi tempat di mana mereka mengalami sukacita yang penuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau tutup firman Tuhan dengan sebuah kutipan, saudara, yang bunyinya begini. Terkadang engkau merasa sedang dikubur, padahal sesungguhnya engkau sedang ditanam. Ini beda loh, saudara, ya. Dikubur dan ditanam itu beda. Ya. Kalau ditanam, ini maksudnya apa? Untuk maksud pertumbuhan. Allah memakai masa seperti itu
untuk menumbuhkanmu. Kalau kita bayangkan barangkali kita adalah sebulir biji, saudara ya, sebulir biji. Lalu kalau kita tanam biji itu kan mesti kita gali tanah dulu, saudara, lalu tempatkan biji, kemudian tutup dengan tanah lagi. Nah, pada saat ditutup dengan tanah, saudara, barangkali kalau kita adalah biji itu kita merasa, Tuhan, kok pengap sekali, kok gelap sekali, kok saya tidak bisa melihat apa-apa Tuhan. Ini betul-betul menyesakkan dada saya, sulit hidup dengan kondisi seperti ini Tuhan. Tapi ingat, Allah peduli, Allah mengasihi. Dan setiap kali Allah bekerja dalam hidup kita bukan untuk maksud menghancurkan, menjatuhkan kita, tetapi membuat kita terus bertumbuh di dalam Dia. Saudara, saat ini kita tahu COVID-19 menghancurkan banyak impian kita, saudara. Sedih. Anak saya sekolah musik, saudara, di UPH Jakarta ya. Nah, kalau ya dia ambil piano, jazz piano. Ya, kita tahu kalau orang belajar jazz piano itu kan mestinya banyak ngejam ya, sama teman-temannya main bareng. Nah, sekarang mainnya di Zoom itu, saudara. Cuma direkam toh ya bisa, kelihatannya hasilnya ya bagus. Tapi kok ya ada yang kurang, nggak bisa bangun chemistry, nggak bisa menajamkan naluri musikalitasnya, nggak tajam-tajam tuh, saudara. Karena nggak ketemu orang, nggak belajar main dengan orang lain. Impiannya ada yang hancur, saudara. Semua kita terpengaruh, pengusahakah kita? Dosen pun saya kalau ngajar itu paling pegel terus terang kalau pakai Zoom itu, saudara. Nah, kalau ngelihat, pertama kalau saya ngajar itu saya perhatikan wajahnya orang-orang itu, murid-murid saya itu. Wah, ada yang gak perhatian, ngombe kopi, kaosnya gak ngena. Pokoknya serba mengganggu sekali gitu. Ada yang sibuk main HP. Waduh, lama-lama saya gak bisa ngajar. Kehilangan konsentrasi. Lalu akhirnya sekarang kalau saya nge-zoom itu, saya tutup saja wajah mereka semua. Saya bahkan gak ngelihat wajah saya ngomong aja. Pokoknya embuh ngerti apa ora, pokoknya saya gak terganggu gitu aja. Supaya saya bisa sampaikan materi dengan baik. Saudara, semua kita ini terpengaruh loh, saudara. Impian kita ini banyak yang kandas. Tetapi saya mau ingatkan sekali lagi. Di dalam Kristus kita selalu punya pengharapan, saudara. Dan masa-masa sulit seperti ini tidak akan pernah sia-sia di tangan Tuhan. Tuhan akan pakai kita untuk menumbuhkan kehidupan rohani kita, iman kita kepada Dia. Puji Tuhan, saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.